Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Selamat datang di channel Civics Corner, media literasi kewarganegaraan. Channel ini berisi tentang informasi-informasi seputar pembelajaran, keguruan, maupun informasi tentang pendidikan lainnya. Nah, anak-anakku kelas 8, selamat menyaksikan tayangan tentang materi yang pertama ini. Di bab yang pertama tentunya bersama Bapak Yudi Maliyoto, Guru PPKN SMP Negeri 1 Gedung Aji. Bab 1 di kelas 8 ini membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk anak-anakku sekalian, selain kalian bisa menyimak tayangan tayangan video ini, kalian juga bisa sambil menyimak di buku yang sudah kalian terima, yang sudah dipegang oleh sekolah. Nah, kalian bisa saksikan di sini ada potret kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Bahkan mungkin dari kalian beberapa ada juga yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Nah, ini adalah kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong ini sebenarnya merupakan kegiatan yang mencerminkan semangat dari nilai-nilai Pancasila. Bagaimana dengan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini ada beberapa poin. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk satu bab. Nah, untuk materi yang pertama ini kita akan secara khusus membahas tentang hakikat Pancasila. Kemudian materi yang kedua nanti di tayangan selanjutnya akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan materi yang ketiga tentunya di tayangan yang lain lagi nanti akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini adalah materi yang pertama, nanti akan membahas tentang pengertian Pancasila, kemudian bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan fungsi Pancasila. Nah, menurut kalian apa sih pengertian Pancasila ini? Pancasila ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian, bukan? Bahkan di kelas 7 kalian pasti sudah mempelajari tentang bagaimana perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan bahkan sebelum kalian duduk di bangku kelas 7, ketika kalian duduk di bangku kelas sekolah dasar pasti sudah sangat sering atau familiar dengan Pancasila ini, atau bahkan kalian juga sudah sangat memahami nih bagaimana itu Pancasila. Lalu sebenarnya apa sih pengertian Pancasila menurut kalian? Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu berarti 5 dan sila adalah asas atau dasar. Nah, secara harfiah, Pancasila itu diartikan 5 asas atau 5 dasar. Nah, 5 asas atau dasar ini buat apa sih sebenarnya? Tentunya nanti 5 asas ini menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalian sebagai warga negara Indonesia jangan mengaku sebagai bangsa Indonesia nih, atau jangan mengaku kalian cinta NKRI jika sikap dan perilaku kalian tidak sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila. Untuk proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini sebenarnya mungkin kalian sudah pernah mempelajari di kelas 7 ya. Tapi untuk semakin memperkuat pemahaman kalian tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, mari kita bahas sedikit. Perumusan dasar negara Indonesia itu dibahas dalam sidang BPUPKI. BPUPKI ini merupakan organisasi atau
lembaga mungkin ya, yang pada saat itu ditugasi untuk merumuskan dasar negara. Nah, adakah dari kalian masih ingat siapakah ketua BPUPKI itu? Ya, ketua BPUPKI itu adalah Harajuku Widyodiningrat. BPUPKI dalam versi bahasa Jepang ini disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 ini dibubarkan dan diganti menjadi PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya ini adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian pada tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan sidang yang pertama, yang salah satunya menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini terdiri atas pembukaan dan batang tubuh, dan di pembukaan itu nanti akan terdapat rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar, yaitu tepatnya di alinea yang keempat. Kemudian mengenai fungsi Pancasila. Nah, fungsi Pancasila ini sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi pada tayangan ini kita akan memfokuskan fungsi Pancasila. Ada beberapa kategori di sana. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dasar itu apa sih? Dasar itu berarti alas, fondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat. Jika dihubungkan dengan negara, dasar negara ini dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Jadi ketika bangsa Indonesia ini menyelenggarakan ketatanegaraan nih dalam membentuk institusi-institusi negara ataupun lembaga-lembaga negara, semua dari lembaga-lembaga tersebut haruslah mencerminkan ataupun berusaha untuk mewujudkan Pancasila. Nah, fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Nah, suatu bangsa yang merdeka ini pastilah punya pandangan hidup nih yang dijadikan sebagai pedoman bagi kemakmuran bangsanya, termasuk bangsa kita. Jadi Pancasila yang dipandang sebagai pandangan hidup ataupun Pancasila sebagai pandangan hidup ini digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat, baik itu urusan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, misalnya pada suatu ketika bangsa kita sedang menghadapi persoalan nih. Nah, bangsa kita itu wajib menggunakan Pancasila ini sebagai alat ataupun instrumen untuk memecahkan persoalan tersebut. Kemudian fungsi Pancasila yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian itu merupakan sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Adapun kepribadian bangsa ini merupakan ciri-ciri yang menonjol yang ada pada warga atau kesatuan nasional atau kepribadian nasional. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa ini memberikan corak dan ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Nah, misalnya ada pertanyaan, misalnya apa sih perbedaannya bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia? Tentunya ada di Pancasila. Pancasila ini adalah ideologi khas negara kita, corak khas yang ada di negara kita yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain dimanapun di dunia ini. Ini adalah khas negara kita yang digali dan ditemukan di negara kita. Kemudian fungsi Pancasila yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia sebenarnya muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang DPR GR pada tanggal 16 Agustus 1967. Nah,
Perjanjian luhur rakyat ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, Pancasila di sini sudah disepakati nih oleh seluruh bangsa kita dulu. Itu wajib diamalkan dan dilestarikan, tidak boleh diganti ataupun mau diubah misalnya. Kemudian fungsi yang selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undang, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi di sini maksudnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan-peraturan yang ada di Indonesia haruslah bersumber dari Pancasila. Tidak diperkenankan misalnya ada peraturan yang itu bertentangan dengan Pancasila. Lalu bagaimana jika ada peraturan-peraturan yang di Indonesia itu bertentangan dengan Pancasila? Maka peraturan tersebut harus batal. Pastilah itu tidak bisa diberlakukan. Kemudian fungsi Pancasila yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa dipandang sebagai suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi di sini Pancasila disebut sebagai ideologi nasional karena Pancasila itu merupakan sistem nilai yang ideal. Pancasila itu dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi Pancasila sebagai ideologi ini maksudnya Pancasila itu dipandang sebagai suatu cita-cita yang dituju pokoknya. Nah, menurut Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 ini, di dalam instruksi tersebut membahas tentang bagaimana cara membaca Pancasila. Urutannya bagaimana yang benar, yaitu seperti ini. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini juga berlandaskan hukum ya. Pancasila sebagai dasar negara ini mempunyai landasan hukum. Yang pertama itu pastinya ada di Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian landasan hukum yang selanjutnya, Pancasila itu dimuat dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Kemudian Pancasila juga diatur dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Nah, ini yang sudah dibahas juga tadi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, Pancasila itu diatur dalam Ketetapan MPR nomor Romawi 18 tahun 1998. Nah, demikian ulasan tentang materi yang singkat dari Bapak untuk anak-anakku kelas 8 yang dirasa jika ada kesulitan dalam memahami apa yang Bapak sampaikan melalui tayangan ini, bisa menghubungi Bapak secara personal maupun bisa menghubungi melalui grup yang sudah kita buat bersama. Sekian tayangan yang bisa Bapak sampaikan. Untuk anak-anakku kelas 8, tetap semangat, jaga kesehatan, supaya kita siap dalam menghadapi pandemi yang sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Pancasila.